Kali ini kita akan mempelajari terkait irisan bidang rata dan bangun ruang. Misalnya kita ingin mencari irisan bidang rata yang melalui PQR terhadap bangun ruang prisma A, B, C, D, E, F. Pertama kita perhatikan dulu. Misalnya kita punya garis di sini, kan yang kita punya pasti adalah segitiga PQR, tapi belum tentu itu hasilnya. Kenapa? Misalnya PR. Ketika kita menghubungkan garis PR, maka garis PR ini tentu terletak di dalam prisma, di dalam ruang prisma, maka tidak memiliki irisan terhadap prismanya kecuali di titik P dan R sendiri. Jadi kita harus cari irisannya kira-kira di mana. Kita coba perhatikan dulu sebelum dilanjutkan. Katakanlah kita punya misalnya kita memiliki garis dari P ke R seperti ini. Kemudian kalau kita perpanjang AB, maka secara gambar seolah-olah mereka berpotongan di sini secara gambar. Tapi kalau kita coba bayangkan, AB ini kan berpotongan dengan EB, kemudian PR ini keluar melalui sisi BE, artinya PR ini keluar melewati di luar sisi BE, bahkan di kanannya kalau kita bisa lihat. Maka tidak ada jaminan bahwa garis yang melalui AB dan garis yang melalui PR ini berpotongan. Tidak ada, karena memang kita tidak memiliki jaminan bahwa mereka sebidang. AB dengan PR sebidang, kita tidak memiliki bidang yang menggambarkan bahwa mereka sebidang, makanya tidak boleh seperti itu. Inilah hal-hal yang sering terjadi yang menjadi kesalahan ketika kita membuat irisan. Jadi konsepnya itu, kita hanya bisa menjamin perpotongan jika kita mengetahui bahwa kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama. Secara prinsip kita sudah pelajari di aksiom insidensi bahwa dua garis itu kalau terletak di berpotongan, maka ada tepat satu bidang yang membuat mereka, maka kita cari satu bidang itu. Kemudian kita juga tahu bahwa pada satu bidang dua garis itu punya dua kemungkinan, yaitu berpotongan atau selain berimpit, berpotongan atau sejajar. Jadi kalau tidak sejajar maka pasti dia berpotongan. Kita coba buat. Kita hubungkan dulu P dengan Q. Ketika kita hubungkan P dengan Q, katakanlah seperti ini. Ketika kita hubungkan P dengan Q, misalnya begini. Seperti itu. Katakanlah garis itu adalah yang menghubungkan P dengan Q. Kita pindahkan sedikit Q-nya supaya lebih menyesuaikan. Sebelah sinilah. Q-nya di sini. Maka dapat dilihat bahwa garis yang melalui PQ itu sebidang dengan garis FC, yaitu terletak pada bidang yang melalui ACFD. Begitu juga sebidang juga dengan si AC, alasannya sama. Maka kalau kita perpanjang si CF, ini kita perpanjang CF-nya, seperti itu misalnya, maka kita dapat perpotongannya di sebelah sini. Katakanlah ini titik S, kemudian kita perpanjang juga si AC. Kita dapatkan di sini titik, misalnya titik T. Ini semua berpotongannya dijamin karena mereka semua terletak pada bidang yang melalui ACFD. Maka tidak ada masalah. Selanjutnya kita cari lagi apakah ada hasil yang sebidang lagi. Ternyata titik S ini sebidang dengan titik R, maka kita bisa menghubungkan mereka. Titik S sebidang dengan titik R. Ini maka tentu garis yang melalui SR ini pasti memotong BC karena terletak pada bidang yang sama. Katakanlah perpotongannya di bidang terhadap artinya garis SR ini terletak pada bidang BC FE, maka perpotongannya ada di situ. Kita misalkan
perpotongannya di sini terhadap garis FE, kemudian perpotongannya terhadap garis BC itu di sini. Nah, kita namakan di sini misalnya titik M, di sini misalnya titik N. Nah, kita ubah warnanya supaya mudah dikenali. Ini misalnya yang biru, ini titik N. Nah, sekarang titik N ini terletak lagi pada bidang yang sama terhadap dengan titik T, yaitu di bidang yang memuat segitiga ABC. Maka itu bisa lagi dihubungkan. Kita hubungkan lagi N dengan T-nya. Nah, kita coba hubungkan lagi. Ya. Nah, seperti itu. Maka dia memotong AB di sini misalnya. Katakanlah ini titik titik apa yang belum dipakai? Titik U misalnya, itu titik U. Maka kita sudah peroleh sepertinya sudah diperoleh hasil yang dicari. Maka diperoleh perpotongannya yang dimaksud adalah, jadi yang ditanyakan adalah PQ, kemudian ke M, kemudian dari M ke N, kemudian dari N ke bukan PQ di sini, tulisnya QP M N U. Jadi kita bisa buat kurang lebih begini. Warna apa ya? Warna ungu misalnya. Berarti jawabannya itu yang ini. Saya buat warna ungu. Ini sudah sebidang semua. Kita buat ini. Jadi itulah segi berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi segi 5. Segi 5. Seperti itu irisannya. Jadi harus dijamin semua sebidang untuk membuat berpotongan. Jangan asal membuatnya berpotongan, karena ini kan bentuknya 2 dimensi. Kita menggambar sesuatu yang berbentuk 3 dimensi. Padahal bidang kita berbentuk 2 dimensi. Jadi perspektifnya berbahaya. Seperti itu caranya.